Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, untuk video kali ini Mama mau membahas sesuatu nih teman-teman. Dan ini masih berhubungan dengan keuangan rumah tangga. Jadi untuk tema kali ini yang mau dibahas tentang 10 kesalahan dalam mengelola uang. Jadi mau tahu nih apa aja kesalahan dalam mengelola keuangan? Ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi di sini untuk kesalahan yang pertama yaitu tidak membuat anggaran. Jadi siapa nih di antara teman-teman yang masih belum membuat anggaran setiap bulannya? Ya memang sih kalau di awal-awal pasti ngerasanya ribet banget. Tapi coba deh kalau teman-teman udah terbiasa untuk membuat anggaran setiap bulan, keuangan teman-teman itu pasti lebih teratur lagi. Apalagi kalau teman-teman udah tahu ya berapa pemasukan dan juga berapa pengeluaran setiap bulannya. Jadi kalaupun setiap bulannya itu ada yang over budget, teman-teman bisa perbaiki lagi di bulan berikutnya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana sih cara membuat anggaran untuk pemula, yang penting di sini teman-teman itu coba tulis untuk pendapatan teman-teman dalam 1 bulan itu berapa. Terus juga jangan males ya untuk nulis apapun pengeluaran yang teman-teman keluarin. Misalnya nih untuk beli makan, terus juga beli bensin, berapapun nominalnya harus teman-teman tulis. Nah, untuk kesalahan yang kedua di sini pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jadi sebagaimana yang udah kita ketahui, untuk kata-kata gengsi itu udah menjadi budaya ya teman-teman di kalangan semua orang di Indonesia. Jadi banyak banget nih contohnya, misalnya anak kita itu harus sekolah di sekolahan yang mahal. Jadi kita nggak mau nih masukin anak kita ke sekolah biasa ataupun sekolah negeri. Terus misalnya nih orang tua yang mau menikahkan anaknya harus menggelar pesta yang meriah, bahkan harus mengadakan pestanya itu di hotel berbintang. Padahal sebenarnya dengan hidup sederhana kita itu udah bisa bahagia loh teman-teman. Jadi mulai sekarang coba deh bedakan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan. Jangan sampai nih teman-teman gengsi itu merusak keuangan kita. Terus lanjut kita masuk ke kesalahan yang ketiga. Nah, di sini kesalahan yang ketiga biasanya sering banget kita lakukan dan berulang-ulang, yaitu tergoda barang promo ataupun barang diskon. Nah, coba deh kita ingat-ingat lagi, kita flashback lagi, seberapa sering sih kita itu membeli barang hanya karena diskon aja, bukan karena kita butuh ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang punya aplikasi belanja online nih di handphonenya. Jadi kita itu suka tergiur, apalagi nih kalau misalnya ada festival belanja online, terus juga promo akhir bulan, promo akhir tahun, terus juga diskon hari belanja nasional. Nah, buat teman-teman yang biasa berjelajah ataupun traveling nih di aplikasi belanja online, coba deh mulai sekarang kurangi kebiasaan teman-teman semua. Nah, untuk kesalahan yang keempat di sini menunda untuk menabung. Jadi masih banyak banget ya teman-teman orang di luaran sana yang belum menjadikan kebiasaan menabung ini sebagai hal yang prioritas. Alhasil nih di saat ada kebutuhan yang mendesak, kita malah kebingungan cari dana untuk menutupi kebutuhan tersebut. Yang ada kita malah nekat ya melakukan pinjaman online, bahkan kita sampai menggadaikan sertifikat kita ke bank. Yang ada hutang kita semakin banyak karena harus membayar bunga dan juga biaya yang lain. Nah, terus untuk kesalahan yang kelima di sini selalu membandingkan dengan orang lain. Kita pasti pernah ya teman-teman yang namanya ngerasa ataupun berpikiran kok kehidupan orang lain itu lebih enak ya dibandingkan kehidupan kita. Padahal seharusnya kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan gak usah mikirin kehidupan orang lain. Jadi belajarlah untuk melihat ke bawah untuk urusan dunia dan belajarlah untuk melihat ke atas untuk urusan akhirat. Coba deh kita bayangkan, masih banyak kok orang lain yang kehidupannya jauh lebih sulit dibandingkan kita. Jadi lebih baik kita itu fokus untuk memperbaiki diri dan juga menebar kebaikan ya teman-teman, daripada kita pusing memikirkan kehidupan orang lain. Terus untuk kesalahan keenam di sini membeli barang berdasarkan harga bukan kualitas.
Nah, jadi nggak sedikit orang ya teman-teman yang pernah membeli suatu barang itu hanya karena murah dan juga lucu, tanpa memikirkan kualitas dari barang tersebut. Dan juga kita belum tentu butuh nih dengan barang yang kita beli tadi. Awalnya sih kita pengen hidup hemat karena membeli barang yang murah, tapi kita mengesampingkan nih kualitas dari barang tersebut. Jadi sebagai contoh aja nih, misalkan kita tergiur dengan harga sepatu yang murah, tapi setelah kita pakai sepatunya cuma bertahan selama 1 bulan. Lain halnya kalau misalnya kita membeli sepatu dengan kualitas yang bagus walaupun harganya sedikit mahal, pasti sepatu itu bisa kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mulai sekarang cobalah untuk lebih cerdas lagi nih dalam membeli suatu barang. Terus lanjut kita masuk ke kesalahan yang ketujuh. Nah, untuk kesalahan yang ketujuh di sini meminjam untuk kebutuhan konsumtif. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, kita jangan membiasakan diri untuk membeli barang mewah itu dengan menggunakan kartu kredit. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman gak ngerti gimana cara pakai kartu kredit dengan baik dan benar, yang ada kita malah menumpuk hutang. Jadi contohnya nih, teman-teman membeli handphone dengan harga 10 juta rupiah. Tapi setiap bulannya teman-teman bayar dengan nominal yang minimum. Yang ada teman-teman itu cuma bayar bunganya aja, tapi nggak bayar hutang pokok nih teman-teman. Makanya di sini sebelum teman-teman menggunakan kartu kredit ataupun sebelum teman-teman punya kartu kredit, lebih baik difikirkan lagi. Nah, terus untuk kesalahan yang ke-8 di sini memberi pinjaman kepada orang lain. Jadi kita jangan terlalu mudah untuk meminjamkan uang kita kepada orang lain ya teman-teman, apalagi orang yang kita kasih pinjam itu orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita punya rezeki lebih, kita berikan aja secara gratis ya teman-teman. Jadi daripada kita kasih pinjaman, nanti pada saat mau kita tagih, orangnya malah lebih galak daripada kita yang memberikan pinjaman. Lanjut untuk kesalahan yang ke-9 di sini, menggabungkan rekening pribadi dengan rekening keperluan bisnis. Jadi percuma aja ya teman-teman kalau misalnya setiap bulan kita itu udah rutin menabung, tapi ternyata uangnya juga habis gitu aja. Kenapa? Karena di sini kita nggak memisahkan antara rekening pribadi ataupun tabungan dengan kebutuhan modal usaha ataupun bisnis. Jadi karena kita ngelihat di rekening kita itu banyak uang, ya udah kita pakai aja nih semaunya kita. Padahal di dalam rekening tersebut ada tabungan pribadi kita ataupun tabungan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi mulai sekarang coba deh kita pisahkan mana yang untuk tabungan, mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, dan mana yang kita pakai untuk kebutuhan usaha ataupun bisnis kita. Terus lanjut untuk kesalahan yang ke-10 di sini, tidak berinvestasi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana lebih, coba deh untuk berinvestasi. Tapi sebelum teman-teman berinvestasi, coba pelajari dulu. Terus juga cari investasi yang benar-benar terpercaya. Ataupun misalnya nih teman-teman punya uang lebih pengen beli properti. Jadi teman-teman itu beli rumah, beli tanah. Jadi makin lama kan itu nilainya juga makin tinggi ya teman-teman. Jadi semoga uang yang kita investasikan itu juga berkembang dengan baik. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman 10 kesalahan dalam mengelola keuangan. Jadi yang pertama tadi tidak membuat anggaran, terus yang kedua pengeluaran lebih besar dari pemasukan, yang ketiga tergoda barang promo ataupun diskon, yang keempat menunda untuk menabung, yang kelima selalu membandingkan dengan orang lain, yang keenam membeli barang berdasarkan harga bukan kualitas, yang ketujuh meminjam untuk kebutuhan konsumtif, yang kedelapan memberi pinjaman kepada orang lain, yang kesembilan menggabungkan rekening pribadi dan keperluan bisnis, dan yang terakhir yang ke-10 tidak berinvestasi.
Nah, jadi sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga video yang Mama berikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya di video Mama selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.